A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-An'am ayat 45 sampai ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faquti'a, maka dimusnahkanlah dabirul qaumi, seluruh kaum, alladzina zalamu, yang mereka itu adalah orang-orang zalim. Walhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-45 ini, bagaimana Allah menjelaskan kepada kita Allah memusnahkan orang-orang yang zalim. Ya, Allah tidak membiarkan orang-orang yang zalim. Ya, beliau memusnahkannya. Ya, memusnahkannya dengan azab Allah. Bagaimana Allah mengazab Fir'aun, ditenggelamkan. Ya, Qarun juga ditenggelamkan dengan hartanya di bumi. Kalau Fir'aun di lautan. Jadi banyak orang-orang zalim Allah hancurkan, dan kita harus yakin itu. Ya, bahkan dalam tafsir Jalalain, ay akhrujuhum bi annista'salu, sampai ke akar-akarnya sehingga hilang tanpa bekas. Ya, jadi orang-orang zalim itu pasti dihancurkan oleh Allah, dimusnahkan. Ya, orang-orang yang zalim kita harus yakin ini Pak ya. Siapapun yang zalim pasti Allah hancurkan, Allah binasakan. Karena itulah kita memuji Allah. Walhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian ayat yang ke-46, Qul, katakanlah olehmu ya Muhammad, ara'aitum, jelaskanlah kalian, jelaskan kepadaku, in akhajallah, jika Allah mengambil sam'akum, pendengaran kalian, wa absarukum, penglihatan kalian, wa khatama ala qulubikum, dan Allah menutup hati-hati kalian. Man ilahun, siapakah Tuhan yang disembah ghairullah, selain Allah, ya'tikum, yang dapat mengembalikannya pada kalian. Unzur, perhatikanlah, lihatlah, kaifa, bagaimanakah, nusariful ayati, kami menjelaskan ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah, summa, kemudian, hum yasdifun, mereka berpaling ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini Allah memberi dengan kata kul, dan ini memang diulang-ulang kata kul. Jadi kalau dalam penjelasan para mufassirin atau tafsir, kata kul itu menunjukkan orang-orang kafir Quraisy Mekah itu waktu itu dia menyangka Quran itu buatan Muhammad, ciptaan Muhammad, karangan Muhammad, tulisan Muhammad. Di kata kul ini membantah semuanya. Makanya Allah memerintahkan kepada Rasulullah, kul, katalah Muhammad. Jadi Quran itu benar-benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Nabi Muhammad mengatakan kepada orang-orang kafir, ara'aitum, ya, terangkanlah, jelaskanlah ya kepadaku, jika Allah akhajallah, jika Allah mengambil sam'akum, pendengaran kalian. Artinya Allah itu menjadikan tuli, ya, menjadikan apa? Budak, ya, bolot, ya, telinga kalian, mencabut ya pendengaran, wa absarukum, penglihatan, dengan cara Allah membutakan, wa khatama ala qulubikum, dan menutup hati kalian. Nauzubillah, hatinya udah tertutup. Ya. Jadi artinya ayat ini dijelaskan dalam surah Al-Mulk ayat 23. Dia Allah kul huwallazi ansyakum wa jallakum sam'a wal absar. Dialah Allah yang menciptakan kalian, menjadikan kalian pendengaran,
penglihatan hati kalian. Tetapi mereka tidak menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan nasihat, penglihatan untuk melihat kebesaran Allah. Ya, makanya Allah khatama ala qulubikum, menutup hati-hati kalian. Kafir itu kan artinya menutup, hatinya tertutup dari hidayah Allah, dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Man ilahun ghairullah, siapakah Tuhan yang disembah selain Allah, ya'tikum, yang dapat mengembalikan kalian. Jadi Allah mempertanyakan, ada enggak Tuhan selain Allah yang berkuasa, yang dapat mengembalikan kalian menjadi manusia utuh kembali. Jadi kan ceritanya begini, nanti kita ini kan ya mati semua kan, tidak ada yang hidup selamanya kan. Setelah mati kita nunggu namanya di alam barzah sampai kiamat. Kiamat dibangkitkan seperti baru lagi kita. Nah, setelah itu kita menunggu hisab, mizan, terus sampai ke penentuan. Ya, penentuan sampai surga atau neraka. Jadi kita ini baru memasuki alam yang ketiga, alam ruh, alam rahim, alam dunia. Belum alam yang berikutnya, nanti masih jauh yang kita akan ngalami semua. Ya, nah makanya Allah sampai mempertanyakan, adakah Tuhan? Siapakah Tuhan selain Allah yang bisa mengembalikan kalian semua nanti dikembalikan? Gak ada kan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hanya Allah yang mampu melakukannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, apakah ada seorang selain Allah, siapa yang dapat mengembalikan kepada kalian jika Allah mencabutnya dari kalian? Jelas tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Unzur, perhatikanlah, lihatlah, kaifa, bagaimanakah, nusarriful ayati, kalian kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan Allah, summa hum yasdifun, tetapi kemudian mereka berpaling ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berulang kali ya Allah menjelaskan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, tidak ada yang berikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang menentukan hidup kematian kita kecuali hanya Allah. Tapi mereka tetap saja berpaling. Summa hum yasdifun, ya, bahwa yasdifun ini menyimpang, berpaling, tidak mau taat, ya. Kenapa? Karena khotama, hatinya itu sudah tertutup, ya, hatinya sudah tertutup. Nauzubillahi min zalik. Qul ara'aitum, ayat 47. Katakan oleh Muhammad, ara'aitum, apakah pendapatku jika in atakum, bagaimana pendapat kalian jika datang kepada kalian azabullah, azab Allah, siksaan Allah, baghtatan, dengan tiba-tiba, au jahratan, atau dengan terang-terangan. Hal yuhlaku, tidakkah dibinasakan, illal qaumuz zalimun, kecuali orang-orang kaum yang zalim. Jadi musibah bencana itu ada yang datang baktah. Baktah itu tiba-tiba, gempa, longsor, banjir, ya kan, tiba-tiba. Atau terang-terangan. Arti terang-terangan ini musibahnya itu didahului dengan misalnya tsunami itu dilalui dengan gempa, gitu kan, ya. Itu jadi enggak tiba-tiba, ya, tapi pasti terjadi, kecuali kaum yang zalim. Allah menurunkan musibah itu kecuali kepada zalim. Jadi begini Pak ya, musibah bencana itu ada 3. Ada namanya musibah itu azab, ada musibah itu ujian, ada musibah itu teguran. Musibah itu azab kepada orang kafir, kepada orang-orang zalim, kepada orang munafik, itu azab Allah. Seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, kaum Nabi Nuh,
ada yang dengan banjir, ada yang dengan gempa, ada gunung meletus, macam-macam musibah, ada kemarau panjang. Itu namanya azab. Ya, siksaan Allah sebelum disiksa nanti di akhirat. Yang kedua, teguran. Teguran ini orangnya sudah sholat ibadah, tapi dia melanggar larangan Allah. Piti-piti dah. Perintah dilaksanakan, larangan dikerjain. Nah, orang seperti ini dapat musibah, teguran. Ilaina turja'un, agar ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ya kan? Ya, ada musibah di sini, ada orang yang ibadah, sholat, zikir, tapi dia cuek dengan orang-orang sekitarnya. Mau dia sholat ke, tetangga mau ibadah ke, bodoh amat. Nah, cueknya itulah Allah berikan musibah sebagai teguran. Nggak peduli, ya tetangga kita nggak berjamaah, tetangga kita nggak mau ke masjid, ke musola, cuek dengan kehidupan itu sendiri aja pengennya, ada musibah, teguran. Ya, nah ini jangan sampai terjadi nih. Makanya pentingnya terus dakwah, ngajak orang ibadah. Yang terakhir, musibah ujian. Kita udah rajin ibadah, udah rajin taat, tapi dapat musibah, itu ujian. Ujian, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Siapa yang terbaik amalnya. Jadi musibah bagi orang yang taat, bagi orang yang beriman adalah sebagai ujian. Ujian sih gimana sih? Seperti kita dulu sekolah, kalau ingin naik tingkat diuji oleh Allah. Ya, dari ibtidaiyah ke sanawiyah, dari sanawiyah ke aliyah, dari aliyah ke S1, S2 ke S2, S3, S-teler, S-doger itu kan. Itu ada ujian-ujiannya. Ujian tingkat, ujian akhir semester, UAS, Ustaz Abdul Somad, ya UTS, itu ujian-ujian supaya jelas ningkat nggak, dan ujian itu sesuai standar. Ya, kalau imannya standarnya SD, MI, ya ujiannya pun seperti itu. Kalau standar imannya SMP, sanawiyah, seperti itu dan seterusnya. Ya, jadi nggak mungkin ujian kita itu berat, Pak. Yang paling berat dialami oleh para nabi. Jadi yang paling berat ujian dialami oleh para nabi, tapi ujiannya lulus semua. Ujian Nabi Adam, ya kan? Ujian Nabi Yunus, Nabi Nuh, semuanya ujian yang paling berat dialami oleh para nabi. Itu ujian. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan dia sholatnya rajin, maksiatnya rajin, dapat musibah, itu teguran, bukan ujian. Tapi kita udah taat banget, dapat musibah, ujian. Ya, agar lebih tahu Allah siapa benar nggak di hambaku. Tuh. Nah, ini ayat 47 Al-An'am. Ya, Allah menjelaskan bahwa ya musibah itu, azab itu ada yang datang baktatan, tiba-tiba. Sama seperti orang mati kan, tiba-tiba. Ada yang alhamdulillah lagi sholat mati, lagi ruku mati, lagi sujud mati, lagi wudhu mati, alhamdulillah. Tapi ada orang yang lagi mancing mati, lagi maksiat mati. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai itu ya. Nah, jadi ada yang baktatan, tiba-tiba, ada yang zahrotan, terang-terangan, ya kan? Artinya dia ada didahului dulu gitu. Ada yang dengan sakit dulu baru mati, ya kan? Dan sebagainya. Jadi ada yang enggak langsung gitu ya. Ya, makanya tidaklah dibinasakan, Allah membinasakan dengan azab kecuali orang yang zalim. Zalim itu apa sih? Zalim itu puncaknya adalah orang yang syirik, menyekutukan Allah. Itulah zalim. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik itu adalah perbuatan yang zalim. Jadi yang paling puncaknya zalim adalah syirik, menyekutukan Allah. Ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi, itu namanya syirik, menyekutukan Allah. Nauzubillahi min dzalik.
Kemudian ayat 48. Wa ma nursil mursalina illa mubasyirina wa munzirin. Tidaklah kami mengutus para rasul kecuali mubasyirin dan munzirin, pemberi kabar gembira, pemberi peringatan. Jadi Allah mengutus para nabi dan rasul untuk memberikan kabar gembira. Yang taat mendapatkan ridhonya, surganya, bahagia. Yang maksiat mendapatkan apa? Murkanya, nerakanya, sengsara. Itu jelas itu. Pokoknya orang beriman pasti mendapatkan surga, ridho Allah. Orang yang kafir pasti mendapatkan siksa, celaka, neraka Allah. Itu jelas. Nah, tugasnya siapa? Tugas nabi dan rasul. Nah, sekarang kan nabinya kan udah wafat. Nah, kita sebagai orang beriman, ya, sebagai muslim berkewajiban untuk menyampaikan tugas risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Nabi dan rasul sudah wafat, dan sebagai pelanjutnya adalah al ulama warasatul anbiya. Ya, maka tugas kita untuk mubasyirin dan munzirin, memberikan kabar gembira, memberikan peringatan, ya, yang taat, ya, menjalankan sholat berjamaah di awal waktu di masjid, maka memberikan apa? Kabar gembira. Siapa yang sholat selalu berjamaah di awal waktu di masjid, di musola, Allah akan memberikan kemudahan, ya, dalam hidupnya. Allah hilangkan kesulitan dalam rezekinya. Allah wafatkan husnul khotimah ketika nanti mendapatkan catatan amal kebaikannya dari tangan kanan, ya, mendapatkan surga tanpa hisab. Itu namanya mubasyirin. Kalau munzirin, orang yang maksiat mendapatkan murka Allah. Orang yang zalim mendapatkan kemurkaan Allah. Ya, orang yang berzina, yang mabuk, yang korupsi, yang kerjaannya selalu bohongi umat, itu namanya munzirin, ya, memberikan kabar peringatan, jangan sampai kita lakukan. Paman amana, siapa orang yang beriman, wa aslaha, dan dia memperbaiki amalnya. Ya, ini nih, jadi dua hal yang tidak ditinggalkan, iman dan aslaha. Aslaha itu dia beribadah, beramal, tapi diperbaiki. Sholatnya belum khusyuk, gimana supaya caranya khusyuk? Puasanya belum benar, bagaimana caranya supaya benar? Infaknya, zakatnya, sedekahnya, ya, hubungannya kepada sesamanya, kepada istri, keluarganya, tetangganya. Aslaha, memperbaiki amalnya, itu namanya aslaha. Maka apa yang Allah berikan? Fala khaufun, maka tidak ada rasa takut. Takut akan rezeki, takut akan alam kuburnya, takut padang mahsyar, enggak takut tuh. Jadi Allah cabut rasa takutnya alaihim, atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih nanti di akhirat yang sudah terjadi. Ini kan sama dengan orang-orang yang istiqomah. Orang yang istiqomah itu orang yang tidak takut apa yang akan terjadi, yang tidak bersedih apa yang sudah terjadi. Itu orang istiqomah. Ya, tidak takut tuh kehidupan akhiratnya. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kalau khaufun itu masa depannya nggak takut ya, rezekinya nggak takut, ya, alam kuburnya nggak takut. Kenapa? Karena dia amanah dan aslaha, beriman dan memperbaiki amalnya. Jadi amalnya selalu diperbaiki. Sholatnya masih ditunda-tunda, sholatnya masih belum sempurna berjamaahnya, sholatnya belum khusyuk, terus diperbaiki terus. Zikirnya kurang, ya kan? Istighfarnya, sholawatnya, aslaha, iman dan aslaha. Jadi aslaha itu adalah memperbaiki amalnya. Ya,
ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya. Kenapa bisa begini? Orang-orang yang mendapatkan khaufun alaihim walahum yahzanun, itulah karunia yang Allah berikan kepada orang yang iman dan aslaha, yang beriman dan yang memperbaiki amalnya. Ya, memperbaiki amalnya. Makanya pentingnya kita muhasabah, introspeksi diri. Sudah benarkah ibadah kita? Sudah betulkah perilaku kita, akhlak kita? Makanya aslaha itu begitu, aslaha itu memperbaiki diri. Kemudian ayat yang ke-49, kebalikannya nih. Walladzina kazzabu, dan orang-orang yang mendustakan biayatina, terhadap ayat-ayat kami. Ia tidak percaya dengan Al-Quran, dia mendustakan ayat-ayat Allah. Yamusumul azab, maka akan menimpakan kepada mereka azab bima kanu yafsukun, karena apa yang mereka telah berbuat fasik. Maksudnya adalah orang-orang yang kufur, tidak percaya dengan Al-Quran, tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, maka Allah akan memberikan azab, siksaan, baik di dunia apalagi di akhirat. Ya, di akhirat itu pasti itu. Bima kanu yafsukun, karena mereka yafsukun, menjadi orang yang berbuat fasik. Ya, ini kita harus tahu ya, ada namanya zalim, ada fasik, ada kafir, ada munafik. Apa sih bedanya? Nah, ini istilah-istilah nih ya. Kalau kafir itu artinya tertutup mata hatinya. Hatinya itu sudah tertutup, kecuali dia yang membukanya dan Allah berikan kepadanya hidayah. Kemudian kalau munafik pura-pura, ya pura-pura, baik dalam iman, dalam ibadah, atau dalam akhlak. Itu kan kita bahas kemarin dalam surah Al-Baqarah. Kemudian ada zalim. Kalau zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Puncaknya adalah menyekutukan Allah, syirik kepada Allah. Kemudian yang terakhir ada namanya fasik. Fasik ini bisa jadi orang Islam, orang mukmin nggak mungkin. Fasik itu artinya dia sholat tapi dia maksiat. Ada istilah STMJ, sholatnya tekun, maksiatnya jalan terus. Dia sholat tapi maksiat, dia puasa tapi bohong, dia zakat tapi riba, dia haji tapi korupsi. Nah itu tuh. Di satu sisi dia melakukan perintah Allah, sisi lain dia melakukan larangan Allah. Itu namanya fasik. Orang yang fasik ini juga mendapatkan siksa Allah. Bima kanu yafsukun, orang-orang yang fasik. Hati-hati nih orang fasik. Ya, banyak orang yang fasik, Pak. Ya, saking fasiknya nantangin rakyat, akhirnya di demo. Ya, itu lagi rame kalau di Pati itu ya. Lagi rame itu, insyaallah. Ya, ayat 49. Kemudian ayat ke-50. Qul la aqulu lakum, katakan oleh ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la aqul lakum, tidaklah aku mengatakan lakum bagi kalian, indi di sisiku, khazainullah, perbendaharaan Allah, wala a'lamu, dan aku tidak mengatakan, tidak mengetahui al-ghaib, yang gaib, tidak mengetahui yang gaib. Wala aqulu, dan aku tidak mengatakan lakum bagi kalian, kepada kalian, inni malak, sungguhnya aku adalah seorang malaikat. Ya, kita sampai sini dulu ya. Jadi Allah Subhanahu wa berfirman untuk menyampaikan kepada umat Rasulullah, kepada semua orang. Qul, katakan Muhammad, la aqulu lakum indi, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa di perbuatan Allah itu ada di sisiku. Artinya Rasulullah itu tidak berkuasa untuk mengatur atau memiliki khazainullah, perberadaan Allah. Enggak. Sebab orang-orang Nasrani, orang Kristen itu
mengatakan bahwa Yesus itu ada terjemahan dari Tuhan Allah. Jadi dia itu istilahnya anak Tuhan yang memiliki kekuasaan sama dengan Allah gitu. Nah ini kan salah ya, makanya ayat ini sangat-sangat ya menekankan kepada kita bahwa Rasulullah itu tidak berkuasa untuk memberikan hidayah, tidak bisa mengatur, tidak bisa memberikan petunjuk. Tugasnya Nabi hanya menyampaikan. Ketika orang itu tidak menerima, ya Rasul pun tidak mampu memberikan hidayah, petunjuknya. Contohnya ya kepada keluarganya sendiri, pamannya. Ya, memang membantu dia dalam dakwah, tapi tidak beriman. Nah, itu kan kehendak Allah. Ya, yang memberikan hidayah hanya Allah. Makanya khazainullah. Ya, Nabi Muhammad tidak punya perbendaharaan itu. Dan a'lamul ghaib, dan Rasulullah itu tidak mengetahui yang gaib, tidak, kecuali Allah yang berkehendak. Dengan kehendaknya Rasulullah bisa tahu yang gaib. Jadi gaib itu nggak ada itu. Nabi aja tidak, ya Nabi aja tidak tahu bahwa hal-hal yang gaib. Yang gaib itu diketahui hanya Allah. Contohnya ketika dalam sebuah hadis, ya hadis arba'in, malaikat Jibril bertanya, kapan terjadinya kiamat? Rasulullah menjawab, yang ditanya lebih tidak tahu daripada yang bertanya. Artinya malaikat Jibril tidak tahu, Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu kapan terjadi kiamat. Kiamat itu hanya Allah yang tahu terjadinya kapan. Dulu ada yang mengatakan tuh suku apa gitu 2012, sekarang udah lewat ya. Nggak kiamat juga kan, jadi nggak bisa, nggak ada. Yang ada tanda-tandanya ada, tapi kiamat kapan terjadinya hanya Allah yang tahu. Itu Pak, jadi kita harus yakin nih, ini bagian daripada iman. Jadi Rasulullah itu la a'lamul ghaib, tidak mengetahui yang gaib, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi dia tahu. Jadi Rasulullah tahu itu sebatas yang diperlihatkan Allah. Rasulullah tahu kalau Allah berkehendak, ya. Jadi sebatas Allah yang beritahu. Ini malaikat Jibril, ini malaikat-malaikat. Ya ketika Rasulullah diajak Isra Mi'raj itu kan karena Allah yang berkehendak. Makanya subhanalladzi asra, Allah yang menjalankan. Jadi bukan Nabi yang jalan sendiri, Allah yang menjalankan. Nabi manusia biasa kayak kita Pak. Basyarun, manusia biasa, fisiknya manusia, nggak mungkin mengetahui yang gaib. Jadi kalau ada orang yang tahu gaib, itu Imam Syafi'i mengatakan dia mesti bersyahadat kembali, karena hanya Allah yang tahu yang gaib. Ya Nabi aja nggak tahu, apalagi manusia kayak biasa kayak kita, nggak tahu kan? Ya kan ada orang tuh bisa meramal kan? Ramalan nih bisa lewat tangan, ramalan lewat bintang-bintang, itu kan ada tuh kan orang ngelamar apa? Meramal. Ramalan-ramalan itu ada yang kebetulan benar, ada yang tidak benar, karena memang itu. Jadi ada berita-berita gaib diambil dikupingin gitu ya. Kepo itu setan, iblis bersekutu dengan manusia. Para dukun tuh paranormal kan. Nah, diberitahukan ini misalnya ya negeri ini akan apa? Terjadi gempa, terjadi apa begitu kan. Macam-macam tuh. Itu ramalan-ramalan itu kan, itu dukun, dulu namanya dukun, kalau sekarang namanya ya paranormal atau apalah, yang bersekutu dengan iblis, dengan setan. Kepo dengan berita-berita langit. Nah, itu. Ya kan? Itu ada yang benar, ada yang enggak kan? Ya kan? Tapi ada juga yang percaya. Saking percayanya akhirnya melakukan perbuatan apa? Perbuatan khurafat, ya, bersekutu dengan iblis, yaitu. Ya kan ada tuh kan orang-orang ya. Contohnya nih, kalau hajatan nggak pengen hujan, celana dalam dikeluarin lalu dilemparin. Ya kan ada kan ya. Macam-macam lah, aneh-aneh gitu orang melakukan. Yang lebih parah, lebih viral sekarang kan masuk surga 1 juta.
Ya kan ditangkap ya di polisi, ya disidang oleh MUI ya katanya ya, tapi anehnya gitu ada aja yang ngikutin gitu. Murah amat masuk surga 1 juta. aduh ada ya Allah ya Rabbana ya. Hati-hati nih Pak ya. Jadi aturan-aturan, ajaran-ajaran yang aneh-aneh zaman akhir zaman ini aneh-aneh emang ada aja. Kayak dulu kan ada orang ngaku nabi, macam-macam lah. In attabi illa ma yuha ilayya. Tidaklah aku mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Ini artinya ucapan Allah, ucapan Rasulullah, tindakan Rasulullah, perilakunya adalah wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Tidaklah aku berkata kecuali wahyu dari Allah. Jadi apapun perbuatan Rasulullah, ucapannya, ungkapannya, nasihat itu wahyu dari Allah. Ya, wahyu dari Allah. Jadi artinya yang disampaikan Rasulullah tidak akan menyimpang, tidak akan menyimpang kecuali wahyu dari Allah yang melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kul kata Muhammad, hal yasil a'ma wal basir. Apakah sama orang yang buta dan orang yang melihat? Sama enggak? Maksudnya apa? A'ma wal basir. Yang dimaksud a'ma ini adalah orang yang buta melihat petunjuk Allah. Kemudian orang yang a'ma itu bukan buta, maaf, orang maksud buta, orang yang yang buta, wal basir dan melihat. Orang yang buta itu adalah buta dari melihat kebenaran hidayah Allah, wal basir dan orang yang melihat kebenaran petunjuk Allah. Sama enggak? Ini bentuknya pertanyaan istifham, tapi kita jelas. Dalam tafsir yang dimaksud a'ma ini adalah orang kafir, al-basir adalah orang mukmin. Sama enggak orang mukmin dengan orang kafir? Pasti enggak sama kan? Afala tatafakkarun. Maka apakah kalian berpikir? Ya, sama enggak orang yang berpikir, orang yang buta dengan orang melihat? Pasti enggak sama dong. Orang mukmin dengan orang kafir kan pasti enggak sama. Tapi memang kalau secara fisik sama aja kan. Dia orang kafir, dia orang mukmin sama aja. Yang semalam orang tahajud, enggak tahajud sama aja. Secara fisik sama aja. Ya kan? Nanti di akhirat baru ketahuan. Ya, ketahuannya ketika sakharatul maut. Ketahuannya ketika berada di alam barzah dan seterusnya. Kemudian ayat 51. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayyuhsaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'u la'allahum yattaqun. Wa anzir, peringatkanlah, bihi dengan Al-Qur'an, alladzina yakhafuna, orang-orang yang takut, ayyuhsaru, bahwasanya mereka akan dikumpulkan, ila rabbihim, menghadap Allah Tuhan mereka. Laisa lahum, tidak ada bagi mereka, min duni, selain Allah, waliyun, seorang penolong pun, wala syafi'in, dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat, la'allahum, agar mereka yattaqun, bertakwa. Ini peringatan Allah ya melalui surah Al-An'am 51. Ya, peringatkanlah dengan Al-Qur'an. Peringatkan, hai Rasulullah, hai manusia, ingatkan ya, orang-orang nanti akan takut. Takutnya itu apa? Mereka semua dikumpulkan di padang mahsyar menghadap Allah yang tidak ada penolong kecuali hanya Allah, tidak ada pelindung kecuali hanya Allah, tidak ada yang berikan syafaat pertolongan kecuali hanya Allah subhanahu. Semua orang pada takut. Takutnya apa? Dihisab ya, dihisab, dihitungkan, ditimbang baik buruknya ya, dilihat kebaikannya, keburukannya ya. Ketika di dunia ini banyak baiknya atau banyak buruknya, banyak taatnya atau banyak maksiatnya, itu ditimbang nanti di akhirat. Waliyun wala syafi', jadi tidak ada yang bisa menolong
dan tidak ada yang berikan syafaat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingatkan, jadi peringatkanlah ya dengan Al-Qur'an orang-orang nanti yang takut. Kalau sekarang sih biasa aja, tapi nanti di akhirat kita akan mengetahui. Allah Akbar. Terakhir ayat 52. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Wala, janganlah, tatrudil ladzina, engkau mengusir orang-orang yad'una rabbahum, yang mengajak kepada Allah, bil ghadati, di pagi hari, wal asyi, dan di sore hari. Yuriduna wajhah, mereka hanya mengharapkan wajah Allah, ridha Allah. Ya, jadi ini ayat sangat jelas bagi kita. Jangan kita mengusir orang-orang yang berdakwah di pagi dan di sore hari. Mereka mengajak ya kepada Allah, hanya mengharap ridha Allah, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan mengusir, jangan kita mengusir orang-orang yang seperti dulu di zaman Nabi. Rasulullah itu berdakwah, diejek, dihina, bahkan dilempari kotoran manusia, dilempari batu di Taif misalnya. Ya, makanya dalam ayat Al-Kahfi 28 Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina rabbahum bil ghadati wal asyi. Sabarlah kalian bersama orang-orang yang menyeru, yang berdakwah di pagi hari, di sore hari. Yuriduna wajhah, yang mereka hanya mengharap ridha Allah, mengharap Allah ridha dengannya. Wala tadu ainaka, janganlah kedua matamu berpaling, anhum, dari mereka. Turidu zinatal hayati dunya, karena mengharapkan kehidupan dunia. Wala tuti man aghfalna, janganlah kalian mengikuti orang-orang yang lalai qalbu, hatinya, an zikri, dari mengingat kami. Wattaba hawa, dan mereka mengikuti hawa nafsu. Wa kana amru furata, dan adalah mereka itu melampaui batas. Jadi jangan sekali-kali kita mengusir orang-orang yang berdakwah di pagi dan di sore hari, karena mereka hanya ridho Allah, hanya mengharap ridho Allah, bukan karena siapa, bukan karena apa, tapi benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini dijelaskan dalam asbabun nuzulnya ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama beberapa orang-orang sahabat, kemudian dianggap rendah, hina oleh orang-orang Quraisy. Datanglah beberapa pemuka Quraisy mau bicara dengan Rasulullah, tapi mereka nggak mau duduk bersama orang-orang sahabat-sahabat yang miskin ini. Mereka mengusulkan agar orang-orang mukmin sahabat ini diusir saja, sehingga mereka dapat berbicara dengan Rasulullah. Lalu turunlah ayat ini, itu janganlah kalian mengusir orang-orang yang mengajak berdakwah, mengajak Allah. Jangan sekali-kali kita mengusir, ya, nggak boleh itu. Ya, jangan sekali-kali kita mengusir orang-orang yang di jalan Allah, yang mengajak untuk taat kepada Allah di pagi dan sore hari. Mereka hanya mengharapkan ridha Allah. Ma 'alaika min hisabihim, tidak ada tanggung jawab atas kamu, min hisabin, dari hisabnya mereka, min syai'in, sedikit pun, wa ma min hisabika, dan dari hisabmu, alaihim, atas mereka, min syai'in, sedikit pun, fatatrudahum, sehingga kamu berhak mengusir mereka, fatakuna minaz zalimin, lalu kamu menjadi orang-orang yang zalim. Jadi artinya ya kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu. Jadi orang berdakwah itu, Pak, kenapa kita tidak boleh mengusir? Mereka hanya mengajak. Kalau kita tidak mau,
Ya, biarkan. Kalau mereka tuh mengajak-ajak, kalau misalnya nih kita mengusir, maka kita akan berdosa seperti orang-orang kafir yang mengusir sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihissalam, apakah kami akan beriman kepada hal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina, begitu. Ya, sebagaimana dalam surah Asy-Syu'ara 112. Wa ma ilmi mimma kanu ya'malun in isabim illa ala rabbil law tashurun. Bagaimana aku tahu apa yang mereka lakukan? Hisab mereka tidak lain hanyalah Allah. Pasti kalian menyadari. Artinya hisab amal perbuatan itu hanya milik Allah. Jadi tidak bertanggung jawab seorang dai yang mengajak orang untuk taat, tidak bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan orang yang diajak, hanya mengajak. Jadi hisabnya itu sedikit pun tidak ada hisab buat mereka, tidak ada tanggung jawab terhadap perbuatan mereka. Maka diingatkan oleh Allah di ujung ayat, fatatrudahum fatakuna minaz zalimin. Ya, jadi orang-orang yang mengusir dalam dakwah itu adalah orang-orang yang zalim. Ini sekarang lagi ramai nih, Habib Rizik dakwah, kemudian ya dibubarkan oleh yang ngaku-ngaku sebagai Wali Songo, keturunan Wali Songo atau apa gitu ya. Lagi ramai kan? Itu yang dipimpin oleh Raja Dangdut itu sekarang kan. Ya Allah, aneh-aneh aja. Ini kan pemecah belah umat ya. Ya, jadi kalau ada orang yang mengusir orang dalam mengajak kebaikan, dakwah, nah hati-hati nih. Ini sama aja apa yang dilakukan oleh komunis PKI zaman dulu. Ya, menghalalkan segala cara orang-orang yang mengajak untuk menuju ridho Allah malah diusir. Ya, malah dibubarkan. Nah, aneh kan? Masa pengajian dibubarkan? Kecuali pengajiannya atau dakwahnya itu menyimpang, seperti tadi itu ya, janji 1 juta masuk surga. Nah, itu udah menyimpang, itu aneh-aneh aja. Ya, kalau ada pengajian, ada dakwah yang menyimpang dari jalur Islam, jalur syariat, itu boleh kita bubarkan. Itu pun harus melalui aparat. Tapi kalau yang nggak ada yang menyimpang, orang ngajak sholat, orang ngajak ibadah, mana ada yang menyimpang? Ya, amar ma'ruf nahi munkar, ya kan nggak menyimpang. Nah, itu mah harus kita dukung, jangan diusir. Ya, ini yang ayat ini kalau tetap diusir maka termasuk orang-orang yang fatakuna minaz zalimin. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah Jumat depan ayat 53. Mudah-mudahan